Baik, untuk mencari poin-poin apa yang harus kita bahas pada bagian tinjauan pustaka, maka boleh kita menggunakan ChatGPT untuk membantu kita dalam mencari ide-ide tersebut. Ya, misalnya ini yang Anda lihat di layar, bahwa saya lagi membuka ChatGPT ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka kita bisa bertanya kepada ChatGPT bagaimana poin apa yang bisa dia berikan terhadap judul yang kita susun ya, atau topik yang kita susun. Saya praktekkan di sini dengan judul Anda ya. Misalnya saya menyampaikan seperti ini ya. Saya lagi meriset topik dengan judul seperti ini, titik 2. Kita paste judulnya, kemudian kita kasih titik, boleh, atau kita kasih titik ya. Nah, kemudian kita perkuat lagi pertanyaan kita dengan kode seperti ini ya. Bisa dibantu poin apa yang harus saya cantumkan pada bagian tinjauan pustaka ya. Kita kasih tanda tanya, kita perbaiki kalimatnya, kemudian kita enter ya. Nah, seperti yang Anda lihat, ChatGPT membantu kita dalam memberikan ide-ide apa yang harus kita cantumkan pada bagian tinjauan pustaka pada artikel kita. Tapi kalau dilihat dari sini, ini kan cukup banyak ya. Cukup banyak. Kita perlu, kalau saya ya, pendapat saya, kita perlu melihat di 5 besar saja ya, atau 6 di sini kalau saya lihat. Ini studi kasusnya kita exclude saja, atau kita abaikan saja. Yang perlu kita pertimbangkan ini ada 6 poin di sini yang ditawarkan oleh ChatGPT. Nah, langkah selanjutnya setelah ini adalah ketika kita menyusun tinjauan pustakanya, kemudian kita perlu melihat poin-poin yang mana yang akan kita masukkan ya, atau kita pilih untuk masuk ke dalam artikel kita ya. Apakah kita perlu mendeskripsikan lagi atau memperkuat lagi definisinya seperti yang ada di sini, atau kita lebih fokus ke peran sistem informasinya dalam rantai pasokan, atau kita mungkin menekankan pada komponen utama sistem informasi dalam rantai pasokan, atau mungkin kita tempatkan bagian teknologi pendukung rantai pasok dan seterusnya di 6 poin ini ya. Nah, setelah kita pilih, misalnya kita pilih komponen ini ya, komponen utama sistem rantai pasokan. Misalnya kita pilih ini, kita copy ya, Ctrl C, kemudian kita buat dulu kalimat pembukanya dengan contoh seperti ini. Bisa
mengelaborasikan hal ini ya. Saya biasanya begitu, titik 2, kemudian Ctrl V. Nah, muncul, kemudian ditambahkan dengan simbol pertanyaan ya. Kemudian kita enter. Nah, ChatGPT akan membantu kita untuk mengelaborasikan poin yang tadi ya. Nah, muncul seperti ini tampilannya yang dia sajikan kepada kita. Nah, kemudian kalau kita tidak ingin bentuknya seperti ini, kita ingin bentuknya seperti paragraf, bisa kita minta lagi sama ChatGPT, bisa buatkan dalam bentuk deskripsi ketiga poin di atas. Coba kita lihat apa yang dia tampilkan. Jadi ChatGPT ini akan menambah lagi informasi yang atau memperkuat lagi argumen pada ketiga poin ini. Nah, kemudian kalau kita ingin dalam bentuk paragraf ya, biasanya saya pakai regenerate ini. Ini masih muncul poin-poinnya, ya, masih muncul poin-poinnya. Oke, kita coba lagi. Dengan perintah seperti ini bisa disimpulkan ketiga poin di atas dalam bentuk paragraf. Kita enter. Nah, ini sudah mulai muncul deskripsi tentang secara singkat tentang ketiga poin di atas. Jadi dia sudah membantu kita dalam mempersingkat waktu dalam menyusun satu bagian pada tinjauan pustaka kita. Nah, ini bisa kita ambil ya, atau kita copy untuk kita masukkan di artikel kita. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah kita dapatkan tampilan seperti ini ya, kita harus melakukan langkah berikutnya, yaitu meng-cross check informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, kalau di sini contoh yang saya sudah berikan, di sini kita bisa lihat ada poll ya. Tapi ini hanya sebagai sampel saja, contoh ya, kita cantumkan di sini ya. Sebelumnya poll ini di ChatGPT ini belum kelihatan ya, atau belum nampak. Tapi saya persingkat videonya bahwa setelah dari ChatGPT kita lakukan pencarian di Google Scholar ya. Nah, pencarian di Google Scholar ini bisa kita lakukan dengan cara seperti ini ya. Kita masuk ke Google Scholar dulu, kemudian kita masukkan judul atau topik yang kita akan cari sumber pendukungnya, sumber pustaka pendukungnya. Kemudian kita klik ikon pencarian ini, maka nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, setelah itu kita
seleksi yang mana artikel yang menyebutkan atau menampilkan pernyataan seperti yang kita sudah paste tadi ya. Jadi di Word tadi kita copy yang ini ya. Kita copy, saya ambil contoh inilah misalnya ya. Kita copy kalimat ini misalnya. Ya, kita copy. Kemudian kita tampilkan di Google Scholar. Kita paste di sini. Ya. Kita paste, kemudian kita lakukan pencarian. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa untuk melihat apakah artikelnya itu bisa kita telusuri lebih jauh, itu bisa kita lihat dari simbol yang ditampilkan oleh Google Scholar atau Google Cendekia ini ya. Misalnya ini PDF Unama ACID. Berarti judul ini bisa kita dapatkan artikelnya. Sementara yang tidak nampak ini biasanya hanya menampilkan ketika kita klik ya, maksud saya hanya menampilkan linknya saja, dan biasanya membutuhkan biaya untuk mengakses ke dalam buku atau artikel tersebut ya. Oke. Saya persingkat lagi. Setelah kita tentukan misalnya bahwa kalimat yang saya blok tadi itu berasal misalnya dari artikelnya yang ini ya. Nah, kemudian nanti ini kita ambil doi-nya ya. Doi itu adalah angka semacam semacam kode khusus untuk lebih mempercepat penyimpanannya di reference software ya, atau Mendeley misalnya ya. Jadi kita akan dipermudah oleh Mendeley mendapatkan akses itu. Saya contohkan di sini misalnya begini ya. Kemudian kita add manually, maka kita akan lebih mudah mendapatkan artikelnya dengan mempaste doi di sini ya, atau nomor artikel tersebut di kotak ini. Kemudian kita lakukan pencarian, nanti akan muncul dengan sendirinya ya. Kemudian masalah doi ini nanti akan saya jelaskan pada video yang lain ya. Jadi kita persingkat saja ke penjelasan yang ini ya. Nah, setelah kita simpan data yang kita dapat di Google, maka di Mendeley, maksud saya adalah ketika kita mendapatkan sumber referensinya dari Google Cendekia, kita kemudian simpan di Mendeley, maka langkah berikutnya adalah kita perlu menempatkan penulis yang menyatakan kalimat ini itu di Word ya. Kita klik reference, kemudian kita klik kanan itu Mendeley site. Jadi Mendeley site ini juga prosesnya sangat gampang ya. Kita ke website Mendeley, kemudian nanti akan diarahkan apakah kita mau gunakan mau attach atau mau menempatkan Mendeley site itu di Word atau gimana ya. Saya sudah lakukan ini dan sudah tersimpan di Microsoft Word saya, jadi saya lebih gampang ya. Kemudian saya klik ini, kemudian saya coba cari artikel yang saya dapatkan tadi ya di Mendeley. Saya misalkan ini saja, ya. Kemudian nanti
atau langkah selanjutnya adalah saya mengklik insert citation, maka akan muncul seperti ini, dan nantinya akan menambah jumlah pustaka baru di sini ya. Jadi secara otomatis, dengan kata lain, secara otomatis akan bertambah sendirinya ketika kita sudah melakukan langkah-langkah yang saya tampilkan tadi. Ya, jadi jin ada di sini, dan jin dan kawan-kawan akan secara otomatis tertulis di daftar pustaka. Mengenai bagaimana penggunaan Mendeley nanti bisa dilihat pada video yang lain ya. Baik, jadi setelah kita dapatkan beberapa referensinya dari informasi yang diberikan oleh ChatGPT, kita konfrontir ke Google Scholar untuk mencari tahu siapa yang menyampaikan hal ini atau siapa yang pernah menyatakan hal ini secara eksplisit di dalam artikelnya. Maka dengan itu kita bisa menghindari yang namanya tingkat kesamaan ya, atau plagiarisme dengan artikel-artikel sebelumnya. Ketakutannya adalah ketika kita tidak citasi ya, kita hanya mengcopy paste saja, maka nanti kita akan diklaim melakukan plagiarisme. Nah, untuk menghindari hal tersebut, saran saya adalah kita perlu mensitasi pernyataan atau informasi yang diberikan oleh ChatGPT pada artikel kita, sehingga kita terbebas atau bisa mengurangi tingkat kesamaan ya dengan artikel-artikel yang dipublikasikan sebelumnya ya. Jadi saya kira itu tambahan singkat saya terkait dengan bagaimana menggunakan AI, yaitu ChatGPT dan software lainnya seperti Mendeley secara singkat ya ke dalam artikel kita, sehingga mempermudah kita menyusun artikel dan dapat mengurangi hal-hal yang kita tidak inginkan ke depan ketika artikel kita itu sudah terpublish ya. Jadi sekian pemaparan saya tentang bagaimana menyusun tinjauan pustaka pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.